Assalamualaikum adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Kakak harap sehat dan baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini kakak akan membahas tentang materi memahami sistem pemerintahan daerah dan pusat. Sebelumnya adik-adik tahu nggak sih apa itu sistem pemerintahan? Nah, sistem pemerintahan adalah yang pertama ada kata sistem. Sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya. Sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Nah, sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan rakyatnya sendiri. Nah, selanjutnya lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Yang pertama ada desa. Nah, desa secara etimologi adalah tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Dikepalai oleh kepala desa atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Nah, pemerintahan desa adalah suatu proses pemanduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, desa ini dipimpin oleh kepala desa yang mempunyai tugas yang pertama memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, yang kedua membina perekonomian desa, yang ketiga membina kehidupan masyarakat desa, yang keempat memelihara ketentraman dan ketertiban desa, yang kelima mendamaikan perselisihan di sekitar masyarakat desa. Selanjutnya ada kecamatan. Kecamatan adalah suatu wilayah pemerintahan yang terdiri dari beberapa desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang diangkat oleh bupati asal-usul sekretaris daerah. Adapun tugas-tugas camat yaitu pertama mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang kedua mengupayakan ketertiban dan ketentraman umum, yang ketiga mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, yang keempat memelihara sarana dan fasilitas umum, yang kelima mengkoordinasi kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan, yang keenam mengadakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya ada lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari beribu-beribu pulau, baik yang besar maupun kecil. Pemerintahan pusat tidak mungkin bisa mengatur dan mengurus semua daerahnya. Oleh karena itu dibuatlah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah meliputi pemerintahan daerah provinsi yang dikenal sebagai gubernur, lalu pemerintahan kota yang dikepalai oleh wali kota, lalu pemerintahan daerah kabupaten yang dikepalai oleh bupati. Selanjutnya lembaga negara dalam susunan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat mempunyai kekuasaan tertentu untuk mengatur atau memerintah, yang berarti sebuah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur negara kita ini. Pemerintahan pusat dipimpin oleh presiden dan para pembantu presiden seperti wakil presiden dan menteri. Nah, di sini adik-adik siapa yang menjadi presiden? Nah, di sini ada syarat-syaratnya menjadi presiden dan wakil presiden. Yang pertama, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Yang kedua, tidak pernah mengkhianati negara. Ketiga, mampu melaksanakan tugas. Nah, seperti itulah materi tentang